Terima kasih kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Apakah suara saya cukup jelas? Sudah clear ya? Oke. Saya sudah kirim PPT juga untuk panitia, sudah sampai ya, boleh di-share nanti ya. Langsung mulai dari bagian tengah ya, silakan di-scroll aja sampai judulnya Ibu Madrasah Utama dan Pertama ya. Lagi scroll lagi ya. Oke. Baik, sahabatku, ayah bunda yang dirahmati Allah, tadi Pak Cah sudah memberikan dasar-dasar dari transformasi yang disampaikan dari orang tua kepada anak dengan melihat kembali bahwa makna pendidikan itu sangat luas. Bukan hanya sekedar transformasi pelajaran sebagaimana dilakukan oleh guru dalam porsi yang lebih besar, akan tapi lebih dari itu ada 4 transformasi yang disampaikan oleh Pak Cah. Dan pada kesempatan kali ini, saya lebih akan menyampaikan tentang peran seorang ibu di dalam menjadi madrasah utama dan pertama bagi anak-anaknya. Mungkin yang hadir pada kesempatan kali ini juga ada para ayah, karena bagaimana nanti ibu bisa optimal berperan, itu juga atas dukungan dari seorang ayah ya. Di scroll aja ke bawah lagi sampai judul yang serupa. Ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Cah saya. Ya, lagi ya, scroll terus ya. Ya ayah bunda, bagaimanapun tidak bisa dipungkiri bahwa ya di bawahnya ini lagi ya stop ya, bahwa seorang ibu ini telah diberikan fasilitas oleh Allah berupa sebuah kelekatan yang berbeda dengan seorang ayah, karena anak sebelum lahir ke dunia sudah belajar di madrasah pertama, yaitu dalam rahim seorang bunda. Jadi kedekatan itu sudah ada sejak di masa anak menjadi seorang janin. Dan ternyata penelitian yang kemudian saat ini disampaikan bahwa kecerdasan itu ternyata diturunkan oleh kromosom X ya. Jadi kalau perempuan itu kan kromosomnya XX ya, kalau laki-laki XY. Jadi ternyata anak laki-laki pun kecerdasannya diturunkan oleh seorang ibu. Dan ini diantaranya dari penelitian yang mewawancarai 12.686 orang. Dan hasilnya dikatakan bahwa prediksi kecerdasan terbaik ini adalah dari gen sang ibu. Dan ini sangat menarik ya. Kemudian yang kedua, bahwa ikatan emosional yang baik antara ibu dan anak itu sangat penting bagi pertumbuhan beberapa bagian otak, diantaranya adalah area hipokampus yang berhubungan dengan memori, belajar, dan juga respon terhadap stres. Nah ini yang terhubung dengan kalimat penutup dari Pak Cah bahwa anak akan baik-baik saja sepanjang orang tuanya baik-baik saja. Nah kita melihat bahwa keadaan mental seorang ibu akan sangat berpengaruh kepada anaknya ya. Suatu ketika saya pernah sedang berdialog dengan seorang guru di sebuah sekolah yang termasuk sekolah lumayan elit begitu. Ketika kami sedang berbincang dengan kepala sekolah pada waktu itu, kita mendengarkan sebuah keributan. Kemudian kita terjeda karena ibu kepala sekolah keluar untuk melihat ada keributan apa. Ternyata ada seorang anak yang mengamuk. Dia mengamuk dan melempar-lempar kursi. Kemudian ibu gurunya berusaha untuk memegangi, ternyata dia malah pukul ibu gurunya yang sedang hamil begitu, sampai kejengkang ibu gurunya, dia lari keluar, kemudian dia mengamuk di luar ya, dan akhirnya bisa tertangani untuk diredakan. Ibu kepala sekolah akhirnya sempat untuk membincang sedikit itu dengan saya. Kebetulan qadarullah saya adalah pada waktu itu ketua komite sekolah di sekolah itu, yang menyampaikan bahwa anak ini berasal dari keluarga yang kurang harmonis.
ketika keadaannya disampaikan ke ibunya, ibunya lebih galak di dalam menanggapinya gitu ya. Jadi sering akhirnya kelihatan cermin bahwa anak-anak yang memiliki masalah emosional di sekolah sebenarnya itu adalah sebuah resonansi dari problem emosional yang ada di rumah. Dan di antara sumbernya adalah seorang ibu, bisa jadi juga seorang ayah, akan tapi kuat sekali resonansi keadaan ibu kepada anaknya. Boleh di-scroll naik lagi ya. Yang ini penjelasan tentang ya bahwa tadi ya masa ikatan emosional itu sangat luar biasa berhubungannya. Maka di sini pernah dilakukan sebuah penelitian tentang hubungan ibu anak selama 7 tahun yang menemukan bahwa anak yang mendapatkan dukungan emosional dan intelektual yang baik, maka area hipokampusnya akan lebih besar 10% dibandingkan dengan anak-anak yang kurang mendapatkan dukungan dari ibunya. Oleh karenanya, disinilah letak bahwa seorang ibu sebagai madrasah pertama, sebagaimana pepatah Arab yang disampaikan oleh Ibunda host tadi di awal ya, ini ternyata kemudian terbuktilah juga di masa modern ini dengan sebuah penelitian yang ternyata 10% anak-anaknya itu punya potensi area hipokampusnya akan lebih membesar, lebih kuat, karena itu mempengaruhi memori, belajar, dan juga respon terhadap stres. Baik, kita akan melihat bahwa mengapa 40-60% warisan kecerdasan itu berasal dari gen ibu ya. Kita tahu bahwa kita biasa mengatakan, anaknya pinter, oh karena orang tuanya pinter gitu ya. Jadi anak yang pinter itu, oh orang tuanya pinter, dan ternyata itu lebih spesifik adalah ibunya. Makanya kenapa para suami ya pernah Umar bin Khattab ditanya tentang oleh seorang tentang apa hak seorang anak atas ayahnya, lalu kemudian Umar mengatakan memilihkan ibunya, kemudian mengajarinya, memberinya nama yang baik dan mengajarinya Al-Qur'an. Ya. Memilihkan ibu ternyata bukan hanya sebatas kalau orang sekarang itu tampilan luarnya ya, ibunya kelihatan cantik dan sebagainya, bukan. Tetapi kayak orang Jawa itu punya satu aturan, punya satu kearifan dengan melihat bibit, bebet, bobot ya, dan bebet itu ya. Kalau bibit itu adalah melihat riwayat ke atasnya, apakah dia keturunan orang baik, orang soleh, mungkin juga orang pandai ya. Kemudian bobot ini adalah memang dia kapasitasnya sendiri, kualitas seorang. Bibit, bebet, bibit, bobot, bebet itu adalah penampilannya, bagaimana dia kelihatan dari simatnya ya. Kemudian anak-anak ini ya para suami ini ya ketika memilih begitu artinya dia sedang menyiapkan sebuah generasi yang baik karena dia memilihkan ibu yang baik. Dan tentu kita juga tidak mengatakan bahwa berarti kalau ibunya tidak terlalu cerdas, anaknya tidak bisa cerdas. Ya tidak begitu. Atau kenapa ibunya pinter, anaknya kurang pinter gitu. Karena ternyata sumbangan dari intelektualitas seorang ibu adalah 40-60%. Akan tapi yang lainnya akan dipengaruhi oleh lingkungan, dan kita tahu bersama ayah bunda di sekolah Bintang Madari ini adalah sebuah lingkungan yang diusahakan oleh ayah bunda, karena di sana berharap anak-anak tidak hanya mendapatkan transformasi pelajaran untuk sebuah lingkungan yang cocok untuk menumbuhkan kecerdasan anak, tetapi juga lebih dari itu adalah warisan-warisan ketakwaan, kesalihan dari para guru dan juga dari teman-temannya, pengaruh lingkungan yang baik. Dan itu juga akan mempengaruhi, menyumbang kepada kecerdasan seorang. Ya. Nah, ayah bunda, selain itu juga tentu kita tahu faktor gizi, ya, faktor pembiasaan, faktor mungkin kayak seperti ketekunan, ini akan juga berpengaruh kepada kecerdasan seorang anak. Selain itu, hal yang juga penting adalah warisan kesehatan mental spiritual. Seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Cah, bahwa kalau orang tuanya baik-baik saja, maka ibunya anak-anak juga akan baik-baik saja. Dan kita tahu bersama beberapa kasus yang membuktikan bahwa seorang ibu yang tertekan, ibu yang stres, dan itu kemudian akan mempengaruhi
bagaimana kemudian kebahagiaan si anak dan bahkan keselamatan seorang anak. Sebentar ya. Ya, jadi seorang ibu ini karena sangat dekat dengan anak, maka resonansi jiwanya itu akan terasa gitu. Itu akan berpengaruh pada anak. Seorang ibu yang sedang hamil kemudian dia mengalami stres yang tinggi, maka dia akan dibanjiri oleh hormon stres, maka bayi yang kemudian terlahir itu rentan kepada stres karena dia sudah mengenali sejak awal keadaan stres itu dalam dirinya. Dan saya banyak melihat ketika anak-anak itu memiliki masalah-masalah, ketika dia masih balita, menjadi anak yang dalam tanda petik sulit ya, ternyata orang tuanya itu mengalami hal-hal yang berat ketika dia masih di masa kehamilan ya. Dan tentu ini bukan sesuatu yang apa ya fake sampai dewasa, tapi bahwa ini menjadi satu modal yang akan menjadi lebih berat di dalam anak ini kemudian membangun sebuah kesehatan mental. Maka orang ibu yang bahagia ya insya Allah akan menurunkan kebahagiaannya kepada anak-anak. Ini ya karena resonansi jiwa itu sangat kuat antara ibu dengan anak. Dan tentu jika ibu bahagia dengan tadi disampaikan oleh Pak Cah tentang kesejahteraan mental spiritual, maka harapannya anak pun akan mewarisi yang demikian. Nah, inilah salah satu jalan kita untuk mencari kebahagiaan ya. Ibu yang bahagia, insya Allah akan menjadi guru yang bahagia bagi anak-anak. Akan menjadi wahana bahagia untuk bertumbuhnya anak-anak, dan di sanalah akan lahir anak-anak yang cerdas dan bahagia. Nah, oleh karenanya kita juga perlu untuk melihat paradigma tentang kebahagiaan itu sendiri. Karena kalau kita salah memahami bahagia, maka bisa jadi akan sangat dangkal pemahaman tentang kebahagiaan ini, dan itu akan diwarisi oleh anak-anak. Menurut Martin Seligman, ada 3 makna dari bahagia, level bahagia. Level yang pertama adalah pleasant life, kebahagiaan karena terpenuhinya harapan. Sebagai contoh misalnya, Bunda mungkin pernah, ayah Bunda mungkin pernah mengatakan, aku senang banget ya, pengen sepatu bisa beli, pengen tas bisa beli, atau pengen mobil ternyata terpenuhi gitu ya. Pengen makan rujak, ada orang nganterin, atau tukang rujaknya lewat. Lalu orang mengatakan bahagia itu sederhana. Bahagia itu sederhana, itu adalah bagian dari yang pertama ini, pleasant life, bahwa ketika seorang membutuhkan sesuatu, kemudian dia merasakan kebahagiaan itu. Anak-anak pun juga akan belajar yang demikian. Mereka akan senang ketika mereka menginginkan permen dan mereka mendapatkannya. Itulah kebahagiaan yang levelnya sangat dasar. Mereka pengen dipeluk dan ada ibu yang memeluknya. Mereka pengen mendapatkan cerita dari orang tuanya, lalu orang tuanya punya waktu dan bercerita pada mereka. Kemudian seseorang ini akan hanya pleasant life itu hanya nilainya sebentar aja. Biasanya orang tuh kalau pengen tas baru, setelah punya tas baru dipakai 1, 2, 3 hari, setelah itu dia menjadi tas lama. Artinya sudah berbeda lagi. Level kebahagiaannya akan cepat surut menjadi level yang seperti semula gitu ya. Kayaknya pas coba itu bahagia banget, tapi menjadi cepat surut. Kenapa? Karena itu adalah pleasant life. Ya kayak orang minum susu, ya pengen banget susu, minum susu 1 gelas enak ya, enak banget gitu. Kemudian kalau gitu aku nambahlah 1 gelas dan ternyata gelas kedua dia sudah tidak bisa merasakan kelezatan sebagaimana gelas yang pertama. Ini karena memang sudah cepat sekali akan surut sesuatu yang sifatnya pleasant life. Yang kedua adalah good life, maka seorang meningkatkan level kebahagiaannya dengan sebuah good life, yaitu kebahagiaan karena hidup atas landasan nilai kebaikan. Hidup ya, ini maaf ada tipe sedikit. Hidup atas landasan kebaikan. Walaupun kadang-kadang sepertinya orang kelihatannya nggak enak amat sih ya, gitu ya, agak rekoso lah orang Jawa bilang. Contoh nih ya, dia senang untuk hidup bersih, maka dia lebih suka bersih-bersih dulu sehingga rumahnya bersih, itu dia bahagia. Kenapa? Karena dia adalah pola hidup yang bersih. Dia senang berolahraga, maka kebahagiaannya ada ketika dia mengayuh sepeda. Dia yakin bahwa dengan begitu dia mendapatkan sebuah kebahagiaan walaupun kelihatannya rekoso ya, kenapa harus bersepeda. Atau ada orang yang senang naik gunung, maka dia merasakan itu sebagai sebuah hal yang akan menyehatkan dirinya, maka dia melakukan itu walaupun orang melihatnya kayaknya berat ya. Atau orang yang suka dengan pola makan yang sehat ya, misalnya nih
aku nggak mau makan gorengan gitu ya, karena gorengan itu ada minyaknya. Kadang minyaknya sudah berkali-kali, maka dia akan menjadi karsinogen, maka dia memilih makan rebusan-rebusan. Dia bahagia karena dia menjalani yang begitu. Atau nilai-nilai yang sifatnya spiritual. Ketika dia bisa menegakkan kejujuran, maka dia bahagia. Walaupun misalnya kalau dalam konteks anak-anak ya, kemarin ada yang berdialog bertanya begini, anak saya sedang agak frustasi karena ketika ujian teman-temannya nyontek. Kemudian dia jujur dan nilai dia itu tidak bisa lebih tinggi dari teman-temannya yang nyontek gitu. Lalu dia merasa frustasi. Ya kecewa pada gurunya karena cara menilainya, kemudian dia ungkapkan itu pada orang tuanya. Nah, ini hati-hati. Kalau kemudian orang tua tidak bisa memaafkan tentang good life, kebahagiaan karena good life, maka anak ini bisa kehilangan kepercayaan pada kejujuran. Nah, dia akan terbahagia bahwa dia dengan kejujuran dia sekalipun nilainya tidak seperti yang lain, tapi dia bahagia karena good life, karena nilai-nilai yang dia pegangi, yaitu nilai kebaikan. Disinilah orang tua akan mewariskan pada anaknya. Ya, mungkin tidak hidup mewah-mewah, kenapa? Karena jujur, tidak korupsi misalnya ya. Mungkin agak sedikit berat karena tidak makan sesuatu yang instan, lalu memilih untuk masak makanan segar daripada misalnya makanan yang frozen, agak sedikit repot misalnya. Nah ini tetapi bahagia, kenapa? Karena dia berdasarkan hidup yang baik. Mungkin agak repot harus bersihkan kendaraan habis kehujanan biar nggak korosif, kendaraannya, motornya, mobilnya dilap dulu atau dimandikan dulu biar awet misalnya ya. Mungkin agak repot, tapi dia senang dan bahagia karena dia melakukan sesuatu yang dia yakini bahwa itu adalah sesuatu yang baik, nilai yang baik. Nah ini yang akan menaikkan level ya dari bukan sekedar person life, mungkin lapar tapi kemudian lebih suka dibagilah, memberi orang lain, mungkin jadi tidak terlalu kenyang tapi dia bahagia karena dia berbagi. Kemudian yang ketiga lebih tinggi lagi levelnya adalah meaning life. Bagaimana orang tua mengajarkan pada anak-anak, mewariskan pada anak-anaknya sebagai seorang guru kehidupan bahwa kebahagiaan itu sebagaimana kemuliaan seseorang adalah ketika dia memberikan kemanfaatan yang terbaik bagi orang lain. Jadi bukan sekedar bahwa ketika dia punya kendaraan, dia senang, aku punya kendaraan. Akan tapi bagaimana kendaraan itu bermanfaat bagi orang lain. Boleh dipinjam oleh orang lain, ya, boleh digunakan untuk aktivitas sosial. Maka bahagianya itu ada pada segala sesuatu yang Allah titipkan pada dia, itu bisa berguna, bermanfaat bagi orang banyak. Nah ini bagian dari kebahagiaan yang levelnya paling tinggi. Kalau orang tua bisa mengajarkan hal yang demikian, maka anak-anak muda ini tidak hanya akan menghabiskan uangnya dengan hidup mubra-mubru gitu ya, tetapi dia berpikir hal yang lebih besar seperti bagaimana dia terlibat di dalam sebuah gerakan untuk penyelamatan ya, baik lingkungan, baik sebuah bangsa seperti bangsa Palestina atau hal yang lain, maka dia akan mendayagunakan potensi-potensi yang Allah berikan pada dia untuk kemanfaatan yang lebih besar. Nah, kita sebagai orang tua, di manakah posisi kebahagiaan kita yang akan dibaca oleh anak-anak kita ya. Kalau sekedar dapat bonus lalu kita habiskan, ayo kita beli TV yang besar, ayo kita jalan-jalan kemana gitu ya, maka itu barangkali kita ada pada level yang pertama dan anak akan melihat bahwa begitulah cara membelanjakan harta, begitulah cara menggunakan kecerdasan waktu dan sebagainya. Tapi ketika orang tua kemudian membawa anak-anak pada level yang ketiga, nah ini adalah orang tua yang sedang mewariskan sebuah nilai-nilai kehidupan yang luar biasa. Oke, saya kira waktu saya tinggal sedikit ya, tapi kita akhiri ya dengan bagian-bagian ini bahwa hal yang penting bagi seorang ibu agar bahagia itu selalu hadir dalam dirinya dan juga tentu seorang ayah adalah paradigma yang kita bangun dalam diri kita bahwa kita tetap bisa menjadi seorang yang bahagia seperti apapun keadaan yang terjadi di luar sana. Seperti apapun rasa yang hadir dalam diri kita, emosi negatif, emosi positif. Tapi kalau kemudian kita mengatakan bahwa aku memilih bahagia walaupun semakin banyak walaupunnya, maka akan semakin banyak bahagianya ya, akan semakin tinggi level bahagianya. Kadang-kadang anak-anak itu nggak selalu menyenangkan sekurota ayun yang kita harapkan ya. Akan tetapi disyukuri dulu kehadirannya. Ada banyak orang yang mereka berusaha untuk memiliki anak-anak dahan belum berhasil, bahkan harus mengangkat anak, bahkan harus program yang mengeluarkan biaya yang sangat banyak untuk bisa menghadirkan anak, dan Allah berikan pada kita anak-anak yang layak kita syukuri kehadirannya dulu.
Kemudian mensyukuri bahwa Allah memberikan kita tanggung jawab sebagai orang tua. Ini saya kira kurang lebih sama dengan yang pertama. Dan tentu tadi Pak Cah menyampaikan, ya pandemi atau tidak, ya kita husnudzan pada Allah. Apapun keadaan yang sekarang, kalau tiba-tiba sekolah, kalau sekarang sudah 100% luring misalnya, lalu tiba-tiba kembali harus daring, ya kadang-kadang orang tua sudah gitu ya, berat sekali merasakan bahwa anak-anak harus tinggal di rumah dalam tanggung jawabnya. Tapi kita bahagia dulu, kita husnudzan pada Allah bahwa ini baik, bahkan mungkin Allah berikan kesempatan pada orang tua untuk mengambil tanggung jawabnya, mengambil bagian pahalanya. Nah, insya Allah ini adalah bagian dari bahagia walaupun ya. Dan tentu kita tahu bahwa sepanjang kita adalah orang yang beriman dan bertakwa, maka wala tahinu wala tahzanu. Kita hanya optimis saja, nggak ada cemas, nggak ada khawatir gitu ya, karena semuanya sudah diatur oleh Allah. Dan yang membedakan kita dengan orang non-Muslim atau dengan orang yang kurang takwanya adalah kita yakin pada pertolongan Allah. Tadi Pak Ca sudah menyampaikan bahwa kita orang tua ini lemah, maka kita sandarkan diri kita kepada yang Maha Kuat. Bahwa karena kita lemah, maka kita kenalkan anak kita kepada yang Maha Kuat. Karena kita ini fana, maka kita kenalkan anak kita kepada yang baqo, yang abadi. Karena kita ini tidak pandai, keterampilan kita terbatas, maka kita kenalkan anak kita kepada alim. Dengan pertolongan Allah, dengan terus usaha, dengan doa, dan dengan tawakal kita. Harapan kita tetap bisa menikmati setiap berbagai macam renek-renek yang kita jumpai di dalam kita mendidik anak-anak kita. Oke. Barangkali itu sebagai pengantar untuk nanti diskusi kita lebih jauh ya. Karena beberapa yang sudah saya sampaikan di sini sudah jamak diketahui oleh teman-teman ya tentang di slide-slide selanjutnya, akan tapi semoga yang sedikit itu bisa bermanfaat bagi kita semuanya agar kita bisa menjadi orang tua yang penuh keberkahan dari waktu ke waktu. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan kita, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada anak kita. Yang kita usahakan untuk mendapatkan hidup berkah ini, selalu menambah iman dan takwa kita, menjadi orang tua yang pembelajar. Dan saya sangat hargai sahabat semuanya untuk hadir dalam kesempatan-kesempatan forum parenting seperti ini, karena hakikatnya tidak pernah selesai bagi kita untuk memperbaiki diri, untuk belajar menjadi orang tua, agar kita bisa menjadi best teacher bagi anak-anak kita. Begitu saja, saya kembalikan kepada pembawa acara. Insya Allah kita lanjutkan dengan dialog ya. Terima kasih.